Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tia Kamerika, nomor presensi 54, NIM 2411031354, kelas A1 Bangli, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4. Di sini saya akan memaparkan atau membahas materi tentang hak asasi manusia di kelas 3 bahasa B. Nah, yang pertama itu ada pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Nah, hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Hak asasi manusia harus dihormati agar setiap orang dapat hidup dengan aman, adil, dan sejahtera. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri penting, yaitu bersifat universal, yaitu yang artinya dimiliki oleh semua orang tanpa perbedaan. Yang kedua itu sejak lahir. Yang sejak lahir tidak boleh diberikan orang lain. Lalu yang ketiga, tidak dapat diambil atau dicabut, karena melekat pada setiap manusia. Yang keempat, harus dihormati bersama, itu baik oleh individu maupun masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada contoh HAM. Di sini hak asasi manusia ada 3, yaitu hak asasi di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di sini saya akan membahas yang pertama, itu ada contoh hak asasi manusia di lingkungan rumah. Kita sebagai di rumah, setiap anak memiliki hak antara lain yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tua, lalu yang kedua mendapatkan kesempatan belajar, yang ketiga mendapatkan perlindungan dan rasa aman, lalu yang keempat mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Itu hak asasi manusia atau hak anak yang dimiliki di rumah. Lalu yang keempat, di sini ada hak asasi manusia di sekolah. Di sini di lingkungan sekolah, siswa memiliki hak juga, seperti yang pertama itu mendapat pendidikan dari guru, yang kedua mendapat perilaku yang adil, dan ketiga menggunakan fasilitas sekolah, yang keempat menyampaikan pendapat agar sopan. Lalu yang kelima itu ada hak asasi manusia di masyarakat. Hak asasi dalam kehidupan bermasyarakat, hak yang dimiliki antara lain yaitu bermain dengan teman, menggunakan fasilitas umum, atau mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Yang keempat itu hidup aman dan nyaman. Lalu yang keenam ada yang keenam itu ada menghargai hak orang lain. Selain memiliki hak, kita juga harus menghargai orang lain dengan cara tidak mengejek atau menghina teman, mendengarkan pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang, bergantian saat bermain, menolong teman yang sedang membutuhkan. Itu saja. Lalu agar sikap ini penting agar terciptanya hubungan antara yang rukun dan harmonis. Lalu yang ketujuh itu ada kewajiban yang menyertai hak. Setiap anak selalu diikuti oleh kewajiban. Contohnya, kita sebagai siswa itu harus mempunyai hak belajar dan kewajiban untuk belajar, kewajiban rajin belajar, juga hak menunjukkan kelas. Kita sebagai siswa mempunyai hak untuk menggunakan kelas dan kewajiban untuk menjaga kebersihan. Lalu yang ketiga itu hak bermain. Kita mempunyai hak bermain, tapi juga ada kewajibannya bermain dengan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Baik, di sini sebelum saya mengakhiri, izinkan saya ingin membacakan kesimpulan dari
pemaparan atau pembahasan materi tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang lainnya. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormati dan menghargai hak diri sendiri maupun orang lain agar tercipta kehidupan yang rukun, adil, dan damai. Sekian dari pemaparan materi yang sudah saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.